Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah formulasi kebijakan publik serta teman-teman semua yang kami hormati. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan presentasi mata kuliah formulasi kebijakan publik yang bertemakan lingkungan. Di sini kami mengambil judul Pajak Karbon di Indonesia. Kelompok 6 terdiri dari 6 orang, yaitu ada Zain Maulidan, NPM 002, Tina Andini, NPM 004, Naisha Dwi, NPM 046, Ganis Rana, NPM 050, Kaila, NPM 066, dan Alaya, NPM 072. Selanjutnya akan rekan saya menjelaskan. Indonesia merupakan negara yang tergolong rawan terhadap ancaman perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim ini telah dijadikan sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global. Di dalam undang-undang tersebut terdapat Komitmen Nationally Determined Contribution atau emisi yang di dalamnya terdapat komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK yang berbahaya bagi lingkungan dengan penurunan sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk memperkuat instrumen kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim, pemerintah menetapkan kebijakan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing yang di dalamnya termasuk implementasi pajak karbon yang tercantum dalam bab 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Next slide. Selanjutnya ada pengertian dari pajak karbon. Pajak karbon didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil dan ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, diikuti dengan penurunan polusi udara dan juga pencegahan perubahan iklim. Pajak karbon dapat diinterpretasikan sebagai instrumen untuk menginternalisasi biaya eksternal yang timbul atas pemakaian bahan bakar fosil yang menghasilkan dampak buruk berupa kerusakan lingkungan dengan menambahkan biaya pada harga atas aktivitas terkait. Boleh di next. Kemudian terdapat tujuan pajak karbon yaitu mempengaruhi kebiasaan produsen dan konsumen untuk mengurangi emisi, meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mendanai barang publik, mengurangi defisit, bahkan dalam tataran tertentu memotong pajak lainnya yang mendistorsi pasar. Kemudian menyeragamkan biaya pengurangan lintas sektor dan sebagai instrumen untuk mempengaruhi pola ekonomi dan perilaku usaha agar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya ada prinsip pajak karbon. Yang pertama ada the polluter pays principle, di mana ini berarti siapa yang mencemari, dia harus menanggung biaya pencemaran yang kemudian dialihkan pada masyarakat secara keseluruhan melalui mekanisme perpajakan. Prinsip ini berupaya untuk mewujudkan penggunaan instrumen ekonomi untuk mengoptimalisasi internalisasi biaya lingkungan. Prinsip yang kedua adalah the principle of prevention, di mana ini adalah prinsip pencegahan yang menegaskan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas karbon yang terjadi di wilayah kendalinya dan perlu memastikan kegiatan dalam yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain. Next.
Prinsip selanjutnya ada precautionary principle, di mana dengan implementasi pajak karbon, negara telah mengakui bahwa dalam jangka panjang terdapat risiko kerusakan lingkungan, maka pajak karbon merupakan tindakan precautionary yang dilakukan oleh negara yang menerapkannya. Prinsip selanjutnya adalah the principle of common but differentiated responsibilities, di mana prinsip ini menilai bahwa degradasi lingkungan menjadi tanggung jawab bersama masing-masing negara, tetapi relatif tingkat keterlibatannya menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masing-masing negara. Next. Selanjutnya ada urgensi dari penerapan kebijakan pajak karbon ini. Di sini ada 3 poin yang menjadi urgensi. Yang pertama, Indonesia menjadi negara keempat dari 20 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Yang kedua, terdapat risiko keuangan global sebesar 1,2 triliun US dollar dalam 15 tahun ke depan apabila langkah mitigasi iklim tidak segera dilaksanakan. Lalu yang ketiga, ada dampak negatif perubahan iklim yang terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan terganggunya pembangunan Indonesia. Selanjutnya terdapat 4 rencana penerapan. Yang pertama, kendaraan baru dikenakan pajak berkonsumsi bahan bakar minyak atau BBM per tahun dan dialokasikan ke transportasi umum dan jalan. Kemudian yang kedua, setiap liter BBM dikenakan pajak dan dialokasikan ke pengembangan energi terbarukan. Ketiga, pembangkit listrik tenaga batubara dikenakan pajak untuk setiap listrik yang dihasilkan dan dialokasikan sebagai feed-in tarif bagi energi terbarukan. Keempat, pajak karbon oil boiler di atas 100 ton per jam akan dialokasikan kembali untuk subsidi boiler berefisiensi tinggi dan boiler biomasa. Selanjutnya terdapat landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi secara nasional. Dan terdapat beberapa pelaksanaan yang sedang disusun oleh pemerintah, yaitu ada RPMK tentang tarif dan DPP pajak karbon, lalu PMK tentang tata cara dan mekanisme pengenaan pajak karbon, peraturan pemerintah tentang peta jalan pajak karbon, serta peraturan pemerintah tentang subjek dan alokasi pajak karbon. Selanjutnya ada peta jalan mengenai pengenaan pajak karbon di Indonesia sendiri. Kementerian SDM pada Maret 2021 melakukan uji coba perdagangan karbon antar 80 unit PLTU batubara dengan tujuan untuk memperkenalkan perdagangan karbon kepada para pemangku kepentingan dengan konsep cap and trade. Nah, selaras dengan uji coba perdagangan karbon antar 80 unit PLTU batubara, maka tahap awal pengenaan pajak karbon akan dilakukan secara terbatas pada PLTU batubara mulai 1 April 2022 dengan skema cap and tax dengan tarif Rp30.000 per ton karbon dioksida. Sedangkan pajak karbon untuk sektor lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan pentahapan sesuai kesiapan sektor. Lalu ada rincian dari 80 unit PLTU batubara yang melakukan uji coba. Di sini ada 19 unit kelas PLTU di atas 400 MW, 51 unit kelas PLTU antara 100 MW sampai 400 MW, dan 10 unit kelas PLTU mulut tambang antara 100 MW sampai 400 MW. Oke, selanjutnya skema cap and tax ini pada dasarnya merupakan gabungan penerapan NEC dengan memakai skema perdagangan karbon atau cap and trade maupun skema pemajakan atau carbon tax dengan pendekatan emisi langsung. Namun emisi yang telah melebihi cap tidak otomatis akan membayar pajak karbon. Suatu unit PLTU akan membayar pajak karbon apabila masih ada sisa emisi yang tidak bisa diperdagangkan karena tidak dapat lagi membeli izin emisi. Untuk tahap awal ini, institusi kementerian atau lembaga
Yang menetapkan cap maupun yang melakukan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi adalah Kementerian ESDM karena perusahaan yang terlibat dalam perdagangan emisi merupakan perusahaan BUMN di bawah Kementerian ESDM. Selanjutnya kesimpulan yang dapat kami ambil, Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan pajak karbon secara terbatas pada tahun 2022 pada sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Pendapatan atas hal tersebut digunakan untuk mendanai penelitian dan pengembangan mengenai energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca atau dapat dialokasikan untuk mengurangi dampak dari emisi karbon di masa mendatang. Dalam menerapkan kebijakan pajak karbon, pemerintah harus memperhatikan hal yang dapat disebabkan atas pengimplementasian kebijakan tersebut, seperti timbulnya distorsi ekonomi dan hal yang dapat disebabkan atas pengimplementasian kebijakan tersebut, seperti timbulnya distorsi ekonomi dan dampak pada rumah tangga berpendapatan rendah. Penerapan pajak karbon perlu memperhitungkan waktu, terutama dalam masa recovery di mana daya beli masyarakat masih cenderung lemah. Adapun pengenaan pungutan atas emisi karbon bagi industri padat karbon akan memiliki dampak terhadap kinerja industri apabila diterapkan di tengah kondisi pemulihan seperti sekarang ini. Pemerintah harus mempersiapkan secara matang terkait skema pemungutan, basis pajak, besaran tarif, hingga penggunaan penerimaannya yang tepat. Dalam penerapannya perlu didukung dengan kemudahan administrasi, kejelasan peraturan, dan sosialisasi yang efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan penghargaan bagi industri ketika berhasil menciptakan efisiensi terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Sekian dari kelompok kami, dikembalikan lagi kepada tim. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.